Izinkanlah saya sebagai Ketua Terpilih Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia menyampaikan untuk Indonesia. Pemberhentian permanen sejawat Dr. Terawan Agus Putranto Esperan sebagai anggota ini. Dokter Terawan, Pak Dokter, maksudnya dengan kesepakatan itu berhenti dong? Ya, kalau kami taat ya kami harus berhenti. Maksud kami harus membantah. Ada kesepakatan itu kami harus hormati. Saya pernah jadi pejabat negara, ya saya juga harus menghormati. Saya kok tertarik ya. Apa sih dasar pertimbangannya nggak boleh? Sebesar apa sih dampaknya sehingga harus dilarang? Ini jelas adalah keputusan etika, tetapi dasar keputusan yang kasus etika karena mengiklankan diri itu dokter tidak boleh. Diduga menarik biaya yang besar, itu tidak boleh. Secara etika ya. Teman-teman dari ID ini kan merasa paling benar sendiri, saya lihat. Coba Anda cari jejak digital manapun yang namanya Dokter Terawan mengiklankan diri. Tidak ada namanya mengiklankan diri. Tidak ada masalah mengiklankan diri dari mana. Justru banyak sekali dokter-dokter luar yang mengiklankan diri di Indonesia. Mereka ini diam saja, tidak bertindak sama sekali. Ini tebang pilih. Kalau orang luar mereka diam, tapi kalau sama anggotanya sendiri galaknya tidak ketulungan. Apa sih dasar pertimbangannya nggak boleh? Sebesar apa sih dampaknya sehingga harus dilarang? Menurut saya butuh itu, sehingga bisa dilakukan untuk hal yang lain di kemudian hari. Oh, karena begini-begini nggak boleh. Kalau tidak ada jawaban pasti, saya takut kemudian ini akan mengganggu proses riset yang lain-lain ke depan. Orang bisa menggagalkan riset tanpa argumentasi yang mungkin kita bisa uji bersama-sama. Betul tidak? Karena saya percaya bahwa sebuah keputusan tidak lahir karena siapa yang membuat, tapi apa dasar-dasar pertimbangan lahirnya keputusan itu. Nah, kami sangat taat pada pemerintah. Karena saya selalu menganggap pemerintah itu adalah wakil Tuhan di dunia. Jadi kami akan taat. Saya mungkin satu dari yang sudah disuntik vaksin Nusantara. Dan sudah 53 hari atau 54 hari atau 55 hari. Sampai saat ini kondisinya baik-baik saja, pimpinan. Istri bahagia, kita bahagia. Semua tidak ada gangguan medis yang saya alami. Ketampanan juga tidak berkurang sama sekali. Semua masih dalam rangka normal. Surat keputusan pemberhentian permanen Dr. Terawan dari keanggotaan ID dibacakan saat berlangsungnya Muktamar ke-31 ID yang digelar di Banda Aceh, Provinsi Aceh. Saya tidak menanggapi surat itu karena saya tidak dapat surat. Saya harus dapat surat baru saya bisa mengomentari. Sampai detik ini saya tidak mendapatkan surat yang ditujukan ke saya. Yang kedua, kalau mengenai DSA, karena ini merupakan teknis medis, tanggung jawab saya untuk menjelaskan. DSA sudah saya disertasikan di Universitas Hasanuddin bersama 5 orang yang lain, berarti 6 orang menjadi sebuah penelitian, pohon penelitian riset yang cukup baik. Tidak boleh kita melarang riset terkecuali dia berbahaya bagi kemanusiaan, terkecuali dia berbahaya bagi bangsa ini. Nah, pertimbangan itu mau saya dengar dari mereka. Saya mau tahu bagi BPOM, apakah seberbahaya itu uji klinis ketiga ini? Ketika dicoba terjadi mutasi gen lalu kita jadi monster semua kah seperti itu? Kenapa ada yang itu? Apakah berbahaya buat persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa? Kan kita butuh itu, pimpinan. Saya butuh alasan yang sangat rasional terkait kepentingan yang sangat besar tentang kehidupan manusia, umat manusia, bangsa untuk sampai pada pelarangan itu. Dan kita harus uji bersama-sama di forum terhormat Komisi 7, segenting itukah sehingga harus dilarang? Apa sih yang dikhawatirkan dari proses riset ini? Mungkin Pak Dokter bisa sampaikan ke kita, apa sih kekhawatiran negara kalau riset dilanjutkan? Misalnya, apakah ada kerugian negara yang sangat besar di situ, membahayakan negara, membahayakan penduduk, bisa memecah belah persatuan dan kesatuan kah? Atau apa yang kemudian membuat sepertinya
ada sesuatu yang sangat penting, yang super penting yang membuat ini harus dihentikan. Anggota Komisi 7 DPR RI fraksi PDIP, Adhian Napitupulu, merasa baik-baik saja setelah disuntik vaksin Nusantara yang digagas Dr. Terawan Agus Putranto. Adhian juga mengaku bahagia setelah divaksin. Saya mungkin satu dari yang sudah disuntik vaksin Nusantara dan sudah 53 atau 54 hari sampai saat ini. Kondisinya baik-baik saja, kata Adhian dalam rapat Komisi 7 bersama Terawan di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 16 Juni 2021 lalu. Adhian Napitupulu mengatakan tak mengalami gangguan setelah divaksin. Sambil bercanda, dia mengaku tak merasa tampan setelah disuntik vaksin Nusantara. Istri bahagia, kita bahagia, tidak ada gangguan medis yang saya alami, ketampanan tidak berkurang sama sekali, semua masih dalam kerangka normal, kata dia. Sebelumnya kabar pemecatan Terawan Agus Putranto dari IDI dibenarkan oleh Ketua Panitia Muktamar ke-31 IDI, Dr. Nasrul Musadir Alsa. Pemecatan itu berdasarkan keputusan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran atau MKEK dari IDI. Iya, dipecat. Dari hasil muktamar yang kami terima, iya. Dari hasil yang kita terima, yang diserahkan panitia memang begitu. Sesuai MKEK-nya. Kata Nasrul saat dimintai konfirmasi pada Sabtu 26 Maret 2022. Nasrul mengatakan, Terawan kini tak lagi bisa membuka praktek dokter. Hal itu lantaran Terawan tidak bisa lagi mengurus surat izin praktek atau SIP. Semestinya begitu ya, kan tidak bisa urus SIP dan sebagainya, ya, kata Nasrul. Seperti diketahui, pemecatan Dr. Terawan Agus Putranto dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI menuai kecaman anggota Dewan. Bisik-bisik legislator Senayan, ada oknum IDI yang bikin gaduh pemecatan Terawan. Dr. Terawan Agus Putranto dipecat sebagai keanggota IDI berdasarkan keputusan MKEK. Terawan dan IDI memiliki hubungan panas dingin sejak muncul terapi cuci otak. Terawan dipecat dalam muktamar ke-31 IDI yang digelar di Aceh. Terawan pun tidak diizinkan melakukan praktik kedokteran. Hal itu dikonfirmasi Ketua Panitia Muktamar ke-31, Dr. Nasrul Musadir Alsa pada Sabtu 26 Maret 2022. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufni Dasko Ahmad menyebut pemecatan Dr. Terawan tidak sah. Dasko meminta polisi turun tangan menyelidiki oknum IDI yang dinilai bikin gaduh. Polisi diminta turun tangan karena pada saat muktamar itu ada oknum IDI yang membuat kegaduhan dengan membacakan surat dari majelis etik. Karena itu forum yang tidak sah, kata Dasko kepada wartawan. Pada Senin 28 Maret 2022. Dasko mengatakan, pada saat muktamar, mereka yang membacakan keputusan majelis tidak sah karena sudah demisioner. Sedangkan kepengurusan PBID yang baru belum dikukuhkan. Kan dari majelis itu kan dieksekusi PBID, sementara PBID-nya kan sudah demisioner yang lama. PBID yang baru belum diangkat, ujarnya. Lalu